Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekarang 3 Oktober 2020. Hari ini saya sih terus bersyukur ya, yang sembuh makin banyak gitu kan. Tapi yang prihatin, yang kena masih juga terus terjadi. Dan yang meninggal juga terus terjadi. Orang bilang kapan lewat 5.000 nih sehari. Saya sih berdoa janganlah, maksudnya yang terkena infeksi. Kemudian juga yang meninggal udah 11 ribuan gitu kan, mendekati paling enggak gitu kan. Itu banyak sekali gitu kan. Dulu orang banyak membanding-bandingkan dengan berbagai penyakit gitu kan, tapi marilah kita menjaga bahwa jangan terjadi teruslah kayak begini gitu kan. Nah, itu yang pertama gitu. Jadi mari kita jaga kesehatan, kemudian juga berhati-hati. Banyak yang menyatakan bahwa persoalan utamanya gitu, maksud saya terutama yang sering kita baca di koran, masyarakat kurang disiplin gitu kan. Nah, saya itu betul-betul tergelitik untuk membahas masyarakat kurang disiplin itu gitu kan, karena setahu saya gitu kan, disiplin itu bisa dibilang diukur. Saya ulang lagi, disiplin itu bisa diukur kalau syarat-syarat menuju ke disiplinan itu bisa dilakukan, sudah terjadi gitu kan. Misalnya masyarakat itu sudah paham, kemudian ada penegakan disiplinnya, kemudian juga bagaimana masyarakat itu didisiplinkan dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara penanganan COVID di Indonesia gitu kan, saya kira kita harus jujur bahwa prosesnya karena memang tidak sederhana, itu terjadi beberapa perubahan-perubahan yang membuat masyarakat bisa jadi bingung, tidak mengerti, tidak percaya gitu kan, dan lain-lain. Nah, hal ini mohon dipahami bahwa memang dalam sebuah perubahan itu seperti itu gitu kan, tidak sesederhana apa yang diucapkan, yang diatur kemudian terimplementasi. Nah, karena itu kita perlu belajar, misalnya paling tidak kalau kita lihat Amerika Serikat, maka 7 juta orang lebih yang sudah kena terinfeksi COVID ini. Tetapi kalau dilihat itu dari mulai apa namanya ininya, yang meninggalnya itu rata-rata segitu aja tuh tiap bulannya, banyak juga gitu, tapi meninggalnya tuh di bawah gitu kan, ininya sampai sampai 7 juta gitu kan. Sekarang di Amerika Serikat yang meninggal kalau tidak salah udah sampai 200 ribu orang gitu kan. Nah, kalau dibagi 7 bulan berarti rata-rata itu 30 ribu yang meninggal per bulan dari jumlah penduduk yang lebih banyak dari Indonesia, sekitar 400 jutaan gitu. Nah, saya tidak berharap Indonesia mengalami 30 ribu orang meninggal juga per bulan gitu, enggak ya. Tapi maksud saya eh, di kenaikan itu tinggi, tapi yang meninggal itu ditekan di situ. Nah, ini apakah itu bagian dari keberhasilan mereka menjaga kalau yang sehat kena COVID akan kembali sehat, tapi kalau yang diabetes, kegemukan, jantung, dan lain-lain lah, punya penyakit bawaan, itu memang resikonya lebih tinggi. Nah, maksud saya bicara ini, tolong ini diteliti lebih jauh gitu, dicermatin, bukan sebagai statement yang final gitu, karena saya bukan ahlinya gitu kan, bukan ahli, maksud saya bukan ahli pendidik kesehatan dan paramedik, apalagi dokter. Nah, tapi saya ingin menyampaikan ini yang perlu dikomunikasikan ke masyarakat gitu kan, bukan melakukan penelitiannya saja. Nah, kalau kita lihat sekarang di Amerika itu gitu kan, malah Presiden Donald Trumpnya sudah kena juga gitu kan, terinfeksi ketika pemilu mereka di bulan November akan diadakan. Sekarang presidennya kena, kita belum tahu seperti apa, tapi ini pasti pertarungan untuk negara itu untuk menunjukkan gitu kan bahwa mereka mampu. Nah, kita tentu doanya yang paling penting buat kita ya ketemu obatnya, ada vaksinnya gitu kan, sehingga ini tidak makin rumit lah. Kemudian ada juga misalnya kita lihat kayak Bill Morrison, Perdana Menteri Inggris, juga kena gitu kan sama COVID ini dan sembuh gitu kan. Itu contoh-contoh, dan Inggris di awalnya terjadi
negara ini gentleman gitu kan, tenang tenang. Nah, tidak seperti Itali maupun Perancis ketika kena, dia bisa mengendalikan itu gitu kan, ininya gitu kan, ketenangannya, walaupun banyak juga yang kena di sana. Nah, contoh yang lain misalnya yang luar biasa itu yang lumayan banyak juga gitu kan, malah sebelumnya jauh lebih banyak dari Indonesia, sekarang sudah kesusul oleh Indonesia jumlah terinfeksinya, yaitu Swedia. Mereka nggak pakai masker sekarang, kemudian meninggalnya jauh di bawah Indonesia. Nah, yang terkena kalau nggak salah 90 ribuan lah di negara itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, dia memilih the way-nya memilih istilahnya herd immunity, dia pilih. Tetapi mereka ini pendapatannya 50 ribu dolar per tahun gitu kan, terus kemudian juga tingkat pendidikannya juga tinggi. Jadi artinya negara itu memilih sistem atau pola untuk menangani COVID seperti ini dengan bahan yang ada di negaranya, pendidikan yang tinggi, masyarakatnya siap gitu kan, terdidik, jadi mengamankan dirinya sendiri, imunitasnya dan lain-lainnya cukup kuat. Kemudian juga mereka ini kaya gitu negaranya. Nah, itu salah satu contoh yang lain. Nah, misalnya di dekat kita sendiri, Malaysia itu jauh di bawah kita gitu kan, yang terkena aja hanya 20 ribuan. Nah, maksudnya yang meninggal jauh lagi di bawah kita lagi dalam posisi sekarang. Tapi itu kan sebetulnya cuma 1/10 negara Indonesia. Jadi Indonesia jangan minder kalau lihat Malaysia, tapi kita bisa belajar bagaimana mereka handling itu gitu kan. Walaupun ada yang catatan di Malaysia itu ketika kemarin pemilu selah itu naik terinfeksinya. Nah, ini buat jadi pelajaran di negeri kita ini yang sekarang orang mulai makin ngomong ke masjid di Jakarta misalnya, beberapa daerah kalau lagi COVID nggak boleh, sekolah udah jelas tidak boleh, kerja work from home, tapi pilkada dijalanin gitu kan. Nah, itu peringatan, maksudnya peringatan berhati-hati nih memainkan pilkada ini gitu kan. Maksudnya berhati-hati itu apa yang sudah disampaikan, tidak boleh pakai konser musik ketika kampanye, di dalam ruangan harus tidak boleh lebih dari 50 orang gitu kan, jangan ada pakai demo, jangan pakai protes nanti iring-iringan dan lain-lain. Nah, ini tolong dipatuhi gitu kan. Tapi intinya adalah ini bagian daripada proses yang mengingatkan kita bahwa Indonesia itu sebenarnya the way-nya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, saya sebelum-sebelumnya sudah bilang selamatkan Indonesia. Yang paling penting itu kita kalau krisis itu eksekusi. Maksudnya eksekusi itu adalah eksekusi, kemudian lihat reaksinya seperti apa, hasilnya kemudian diperbaiki, eksekusi lagi, terus begitu. Nah, sekarang udah Oktober kita, artinya sudah 7 bulan lewat gitu kan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, perubahan perilaku juga sudah saya sampaikan. Kita semua perlu berubah perilakunya dalam menghadapi corona ini. Nah, ini makin nyata gitu kan. Kembali lagi, Indonesia ini tadi itu tidak sederhana bilang kurang disiplin masyarakatnya. Kenapa? Karena muncul lagi misalnya di media massa, sampai Pak Muldoko juga istilahnya mengingatkan lah ya, karena kan kalau COVID begini, ini kita harus manajemennya krisis, dan kita cara-caranya menangani itu yang kritis, jangan sampai ada gitu kan di dalam situasi krisis ini justru memanfaatkan krisis ini untuk menumpuk harta gitu, mengambil keuntungan yang besar, apalagi curang, apalagi korupsi kan gitu. Nah, salah satu yang disebutkan itu adalah pasien yang di-COVID-kan gitu kan. Nah, tentu polisi ya yang lebih berhak gitu kan, dan aparat penegak hukum. Tapi kalau saya sih menilainya, marilah kita jaga semua ini gitu kan, dalam kondisi yang harus kita jaga gitu, supaya prosesnya ini aman gitu kan. Nah, ini juga perlu diteliti, perlu didalemin gitu kan, karena yang kayak begini tentu tidak benar dan tidak baik lah, karena kita pun belum tahu sampai kemana. Nah, di sisi yang lain sebetulnya muncul kreativitas, ada warga yang anak bangsa yang ahli misalnya menyampaikan ada alat
yang bisa membersihkan udara sehingga segar, banyak anionnya. Tentu standarisasi penelitiannya sedang dilakukan gitu kan. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan pada siang ini gitu kan, yang seperti ini tuh mau didukung. Artinya didukung itu ketika manfaatnya jelas didukung, dimanfaatkan supaya berhasil gitu kan. Jadi bukan mengalami kesulitan, tetapi yang seperti ini tuh harus berhasil gitu kan. Jadi saya sih berharapnya seperti itu gitu kan. Apa namanya, sehingga di masyarakat nih inovasi-inovasi itu terjadi. Begitu juga ada yang herbal, dengan bakteri atau probiotik, ada yang dengan jamur gitu kan, ada yang menciptakan spray supaya dahak itu mudah cair dan kebuang, ada yang pakai nebulizer supaya dengan pernapasan asap itu masuk, kemudian paru-parunya juga jadi terjaga dan sehat, virusnya mati gitu kan. Bukan mati, artinya kan sama dengan dicuci oleh sabun begitu kan, dia akan rontok gitu kan. Nah, jadi maksud saya bangsa ini perlu didorong ke arah sana gitu kan, karena ada juga misalnya yang bilang nih Pak, mohon maaf, itu virus dari negara itu, terus kita beli vaksin dari negara itu, kok seperti bagaimana gitu ya gitu kan. Jadi dia yang seperti tercipta di situ, di tempatnya aman, nyebar ke seluruh dunia, terus kita beli di situ gitu. Ini omongan orang gitu, omongan masyarakat. Tapi maksud saya itu mari kita jadikan sebagai semangat untuk memicu supaya kita lebih semangat lagi untuk menemukan solusi yang baik lah intinya gitu. Nah, kembali ke negeri ini gitu kan, kita mari melihat gitu kan, sebenarnya posisi kita itu kan sekarang Jakarta nih berinovasi bagaimana menekan jumlah yang terinfeksi gitu, kemudian meningkatkan yang sembuh gitu kan. Nah, tapi ingat, yang saya doakan kemudian juga saya sampaikan supaya berhati-hati itu, bahwa COVID ini sekarang sudah menyebar ke seluruh negeri ini gitu kan. Dan ini jangan dianggap sederhana. Kayak misalnya Bandung, itu di Bandung bisa jadi kota besar, ada berapa juta orang di situ gitu kan. Nah, bagaimana dengan Kerawang gitu kan, bagaimana dengan Subang, bagaimana dengan Indramayu, bagaimana dengan Cianjur, bagaimana dengan Sukabumi, itu baru Jawa Barat gitu kan. Di Banten misalnya kan, bagaimana dengan Lebak, bagaimana dengan Serang gitu kan, yang agak jauh-jauh gitu. Nah, begitu juga di Jawa Tengah gitu kan, Tumenggung, kemudian Solo, kemudian Solo besar, Jogja besar, all provinsi sendiri gitu kan. Nah, tetapi Kendal bagaimana, Banyumas bagaimana, Cilacap bagaimana gitu kan. Nah, Jawa Timur juga begitu kan, Surabaya sih besar lah, tapi Situbondo, Jember, Lumajang gitu kan, Bondowoso gitu kan, Madiun gitu kan, Magetan gitu kan, Pacitan gitu kan. Nah, ini bagaimana nanganinnya, itu baru di Jawa gitu kan. Ketika ke Sulawesi juga begitu gitu kan, Makassar, Manado itu besar. Tetapi ketika ke Jeneponto gitu kan, kemudian ke Mamasa, Mamuju gitu kan, Palu, kemudian juga Morowali gitu kan, dan yang lain-lain lah. Terus begitu ke Kalimantan juga gitu kan, di Banjarmasin sih besar. Tetapi ketika Barito Selatan gitu kan, kemudian juga Barito Utara gitu kan, nah kemudian ke Pangkalan Bun gitu kan, Pontianak tuh ini gitu. Tapi kalau ke Kubu gitu, Luwu gitu kan, terus kemudian juga ke yang lain-lain lah intinya begitu. Nah, maksud saya pengalaman-pengalaman yang sudah berhasil ini perlu jadi pelajaran untuk di seluruh Indonesia, kemudian kita bisa menangani ini gitu kan. Karena saya sih melihat bahwa makin banyak orang menyatakan bahwa ini di lorong tuh ujungnya pasti ada cahaya. Ada yang menyampaikan betul. Jadi ketika ada fase kegelapan, itu di ujung lorongnya itu pasti ada cahaya. Nah, kita harus membawa masyarakat dan bangsa ini keluar
lorong itu dan melihat cahaya. Nah, kunci yang paling utama itu adalah optimis, semangat terus gitu kan, berjuang terus, berusaha terus gitu kan, sehingga apa namanya eh, kita bergandengan tangan terus keluar dari lorong itu. Nah, tapi mohon maaf bahwa pelajaran tadi itu tuh yang di rumah sakit gitu kan, terus kemudian juga ceritaan-ceritaan yang sebetulnya melemahkan imunitas warga gitu kan, karena ketidakpercayaan tadi gitu kan, pasti denger juga kan yang di Banyuwangi itu, yang ada bapak-bapak selalu keliling kemana-mana, dia bilang saya nggak mau pakai masker, saya nggak mau pakai, pokoknya kalau ada operasi justisi saya bayar 250.000, saya bayar mau berapa kali. Nah, ketika ditanya, dia bukan menantang dalam artian negatif, tapi dia bilang bahwa yang meninggal karena COVID itu karena punya penyakit bawaan, menurut dia loh. Nah, ini silakan medik memperdalam ini gitu kan, dan harus bisa dikasih pengertian gitu kan kalau ternyata memang apa yang dia pandang itu keliru gitu kan. Karena inilah yang saya bilang tadi, ini bukan soal tidak disiplin, ini soal cara pandang gitu. Dia melihat bahwa dengan di COVID kan ini gitu kan, itu ada sesuatu gitu kan, entah bikin nakut-nakutin orang atau bisnis atau apa. Nah, ini contoh yang di Banyuwangi tadi, dia keliling menyatakan bahwa seperti itu gitu kan. Nah, sebelumnya juga ada pikiran orang misalnya kalau orang gila nggak kena COVID. Nah, ternyata setelah kesana kemari muncul ternyata ada orang yang gila kena COVID juga gitu kan. Nah, muncullah di sebuah kota. Tapi yang ingin saya sampaikan, inilah yang harus dijawab setiap hari itu oleh juru bicara apa namanya pemerintah gitu kan, ketika menjelaskan soal COVID ini, bukan hanya soal angka-angka itu gitu kan. Nah, termasuk juga ketika misalnya ada yang herbal gitu kan dijual gitu kan, sembuh, oke, sembuhnya tuh berapa, katakanlah sembuhnya 100 misalnya, dari berapa banyak yang dilepaskan. Nah, kalau misalnya ternyata 100%, luar biasa banget gitu kan. Walaupun saya sih percaya kesembuhan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara nasional itu kan kalau kita lihat rate kematian tuh 3% sekian gitu kan. Nah, jadi ini kalau bisa lebih diturunin lagi tentu bagus banget gitu kan. Nah, tapi marilah kita masuk ke ruang-ruang yang tadi saya sampaikan itu, jangan ada ruang yang kosong, yang diisi oleh informasi-informasi atau perilaku-perilaku yang membuat bingung itu gitu kan. Termasuk juga ketika ada informasi dari Swedia masuk ke sini, di sana nggak pakai masker, terbuka, tetapi pada sehat, terus di sini jadi bingung kenapa kita di sini gitu kan. Nah, ini tentu karena beda strategi yang di awal saya bilang tadi gitu kan. Jadi bukan di sini ngakalin atau apa. Nah, inilah yang penting saya kira untuk apa namanya para pengambil keputusan dan para juru bicara untuk masuk ke ruang-ruang itu gitu kan, sehingga tidak normatif lagi yang hanya disampaikan itu gitu, tetapi masuk ke hal-hal yang sangat substansial. Ketika misalnya ditanya kenapa pilkada harus tetapi ini tidak, itu juga harus dijawab secara sains dengan data, dengan hal-hal yang diantisipasi dan lain-lain, beserta resiko dan lain-lain. Bukan hanya dijawab misalnya pilkada itu terpaksa harus dilakukan dengan protokol karena kita nggak ngerti kapan selesainya COVID. Itu juga jawaban, tetap termasuk juga bagaimana menjaga kesehatan di era COVID itu jawaban. Tapi maksud saya, marilah kita sekarang mendorong dengan sains ini gitu kan, segala sesuatunya tuh arahnya ke sana. Nah, ini juga yang perlu kita pahami gitu kan, ketika kita lihat misalnya per Oktober ini itu di mana kota yang paling hot, merahnya itu atau menjadi hitam misalnya. Nah, warga Indonesia perlu lihat sehingga itu fokus supaya segera menjadi dari hitam merah, kemudian orange, dan kemudian hijau. Nah, ini juga perlu secara spesifik. Nah, itu ada kaitannya lagi misalnya kenapa hitam itu, apakah karena budaya lokalnya itu kental tentang eratnya di antara hubungan mereka sehingga susah kalau tiba-tiba berpisah, physical distancing nggak ketemu dan lain-lain.
Jadi ada persoalan budaya. Atau di daerah itu misalnya ada persoalan-persoalan lain, air susah misalnya, atau rumahnya kecil-kecil, atau apa gitu kan, sehingga itu memang susah dihambat. Nah, kita perlu masuk ke ruang-ruang yang seperti itu, tidak lagi bicara hanya di buih-buih, di gejala-gejala, tetapi kita harus masuk ke dalam substansi. Kenapa itu penting? Karena ini udah 7 bulan. Nah, 7 bulan ini alhamdulillah, saya ulangi lagi, alhamdulillah yang sembuh banyak. Dan ini terjaga, tidak kolaps. Itu saya bersyukur banget dan berterima kasih sekali gitu kan. Termasuk misalnya ketika ada komplain, ada ucapan-ucapan di mana kenapa belinya ke konglomerat ini gitu kan, dan dikhawatirkan merampas tanah gitu, malah itu dipakai untuk ngelawan gitu kan. Nah, ini juga bagian daripada hal yang sebetulnya alhamdulillah kemarin sempat diselesaikan dengan uang itu disalurkan langsung ke rekening-rekening warga yang membutuhkan gitu kan, sehingga tidak ada lagi potongan, uangnya itu bebas demokratis digunakan beli di warung A, warung B, tapi intinya sekeliling orang yang tinggal itu menjadi tetap hidup. Karena kalau langsung di drop beras, di drop minyak goreng, di drop segala macam, dan itu terjadi kepada semua orang, kasalnya dalam catatan tadi yang tercatat itu, maka semua pedagang yang di sekeliling rumah itu tidak berjualan, itu juga persoalan gitu kan. Nah, artinya dialektika yang dilakukan oleh masyarakat ini terjadi itu dalam arti ada perbaikan. Nah, tetapi sekarang perlu lebih masuk lagi, perlu lebih jauh lagi, karena tidak bisa kita hanya bicara di tataran-tataran tadi. Nah, kembali lagi kepada yang saya berulang-ulang sampaikan, dalam menghandling krisis seperti ini, yang utama itu adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini perlu ditunjukkan, perlu dirasakan, dan perlu terus dijaga komunikasinya. Jadi komunikasinya perlu dua arah maksud saya, kemudian setara, kemudian juga tidak serta-merta mudah ketika kekuasaan atau kewenangan itu ada padanya, itu seakan-akan membuat pihak lain itu lebih rendah atau lebih di bawah. Kenapa? Karena esensi demokrasi ini adalah ketika kita sedang saling berpendapat dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, kita tukar informasi, kita tukar pikiran, karena merasa negara ini milik sama-sama gitu, milik kita bersama. Nah, budaya-budaya seperti ini perlu terus lebih ditingkatkan gitu kan. Nah, di sisi yang lain, kepercayaan ini tidak bisa hanya begitu saja percaya, harus ada kerjasama. Misalnya, ketika Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara gitu kan, teman-teman semua merasakan makin banyak sekelilingnya itu ada yang meninggal, ini apa segala macam. Tentu bagi yang mampu tidak hanya bisa berpangku tangan dan tinggal diam saja. Alangkah bagusnya juga misalnya ikut membantu juga bagaimana persoalan ini sehingga pemerintah terbantu, apakah dengan herbal, dengan apa, dengan itu, dengan mendorong supaya misalnya di Senayan itu tiap hari Sabtu, hari Minggu atau pagi itu orang lari pagi atau lari sore. Itu bagaimana kalau tukang jamu itu difasilitasi supaya jualan di situ gitu kan, sehingga semua orang yang ada di situ itu setelah keliling Senayan itu minum jamu laku, kemudian juga terjadi insya Allah yang sehat. Nah, mestinya seperti apa yang meningkatkan ketahanan tubuh dan lain-lain, barangkali disitulah dokter dan paramedik gitu kan. Jadi perlu ditumbuhkan yang semangat begini, tetapi dalam konteks bekerja sama tadi. Nah, hari-hari ini saya ulang lagi bahwa belum ketahuan antara Agustus dan akhir September itu masih rata-rata naik per bulannya 90 ribuan itu satu bulan. Sebelumnya 40 ribu, kemudian sebelumnya 24 ribu itu kan, sebelumnya 20 ribuan. Jadi kalau dilihat beberapa bulan ke belakang, itu 2 bulan ini mirip-mirip 90 ribuan. Nah, di Oktober ini tadi ya saya sudah sampaikan itu,
orang mulai bilang 5.000, 5.000, 5.000, berarti artinya 1 bulan itu akan 150.000 naiknya. Dan kalau 150.000 berarti dari 90.000 ini naik 60.000 sebulan. Nah, melonjak seperti itu. Nah, mari kita jaga justru ini harus bisa turun. Yang sembuhnya makin banyak gitu kan. Kemudian juga yang terinfeksi lebih sedikit. Nah, secara sederhana logika-logika ini misalnya ketika ada sesuatu yang bisa ngitung dengan secara sederhana, kalau pakai ini bisa sembuh 5 hari, sekarang ada 50 atau 70.000 pasien, hantam aja. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang di dunia medis. Berarti kan 5 hari kemudian sembuh 70.000 orang. Kemudian kalau dirata-ratakan sehari 4.000, ya 4.000 aja gitu kan yang dikasih. Walaupun ini ngomongnya gampang, tetapi prakteknya enggak. Kenapa? Karena ada alergi, ada macam-macam variabel yang itu perlu diteliti oleh tim ahli dan tim kedokteran. Tapi maksud saya, perlu ada lonjakan-lonjakan cara penanganan yang tidak bisa hanya mengalir begitu saja gitu kan. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semuanya. Nah, di sisi lain kita ini semua menyemangati dalam artian supaya semangat tumbuh untuk sehat itu makin kuat. Nah, kalau semangat tumbuh sehat itu makin kuat, mudah-mudahan lorong cahaya di mana kesembuhan itu insya Allah itu maka akan makin terlihat. Kemudian kita semua bergerak ke situ. Nah, ketika ada vaksin, ketika ada obat gitu kan yang teruji, ya kita bersyukur. Nah, tetapi kalaupun tidak, saya selalu mengatakan dari awal-awal, insya Allah pada kenyataannya dari berbagai perjalanan peradaban umat manusia ini gitu kan, termasuk Indonesia juga, insya Allah dalam keadaan sulit apapun, ketika ikhtiar dan berusaha dengan doa dan berkat rahmat Allah itu berhasil selamat. Obat itu biasanya tidak jauh dari penyakit dan orang yang sakitnya, walaupun perlu dicari, perlu diteliti, dan perlu kerja keras untuk menemukannya. Nah, di sisi lain juga sudah terbukti juga di balik kesulitan itu selalu ada hikmah dan kemudahan. Nah, ini yang harus kita cari bersama sehingga ketemu hikmah dan kebijaksanaan ini supaya kita segera bisa bangkit dari persoalan ini. Nah, kalaupun sekarang masih sulit, kalaupun sekarang PHK itu masih terus terjadi, kalaupun sekarang belum kelihatan titik terang ekonomi ini akan maju seperti apa, kita berdoa terus, kita terus berusaha, kita terus mewujudkannya, mudah-mudahan itu segera tercapai. Tetapi mari kita jaga bersama semangat silaturahmi persaudaraan di antara kita dalam keadaan sulit apapun di bangsa Indonesia ini tetap terjaga. Mari kita ingat bagaimana nasib saudara-saudara kita yang jauh dari ibu kota. Mari kita berpikir dan bertindak kepada saudara-saudara kita yang jauh di pedalaman. Mari kita berusaha dan bertindak dengan apapun. Bisa bicara begini menyemangati, lakukan ini. Bisa berbuat dengan menyampaikan sesuatu, lakukan itu. Bisa dengan pengajaran, lakukan itu. Bisa dengan kebijakan, lakukan itu. Tapi intinya di masa sulit ini, bikinlah semuanya menjadi lebih mudah, menjadi lebih terorganisir, menjadi lebih terkendali dalam rangka mewujudkan kebaikan dan persoalan-persoalan bisa diselesaikan. Nah, saya berulang-ulang selalu menyatakan, saya bilang mohon maaf, saya bilang tolonglah Pak Wakil Presiden yang umatnya banyak, pengikutnya itu banyak, diberikan kesempatan yang lebih luas lagi untuk bisa bergerak. Jangan hanya Zoom meeting kecuali karena kesehatannya. Jangan hanya untuk menghadiri, mendampingi rapat Bapak Presiden karena beliau ini umatnya banyak. Tentu dengan penjagaan dari kesehatan dan yang lain-lain itu secara baik dan ketat, beliau kalau keliling ke tempat-tempat tertentu memberikan semangat untuk kesembuhan, semangat untuk berdoa dan berzikir, semangat mencari silaturahmi yang lebih utuh, lebih tangguh. Insya Allah beliau ini punya kekuatan yang besar, dan karena beliau kiai, kemudian juga
umat muslim itu banyak gitu kan, dan banyak juga di pesantren itu yang rajin berdoa terus. Kalau ini dibawa keliling kemana-mana, insya Allah berkat rahmat Allah itu, ini doa akan lebih mendatangi Indonesia ini, hidayah, inayah datang kepada negeri ini. Nah, oleh karena itu juga saya mohon maaf sekali. Sekarang itu sudah bulan Oktober, mulai banyak di mana-mana pakailah masker. Di mana-mana merah putih ada tulisan 75 tahun, pakailah masker. Saya kira itu bagus gitu kan, walaupun lebih cocok, lebih tepat ketika itu kalau keluar di bulan Maret atau bulan April gitu kan. Tapi bulan-bulan ini pun ketika itu banyak di mana-mana, saya bersyukur bahwa penting bahwa itu sebagai bagian daripada sosialisasi. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa di negara ini yang dipilih itu ada dua orang, calon presiden dan calon wakil presiden. Yang memimpin itu ada dua orang juga, presiden dan wakil presiden. Jadi di masker itu gunakanlah masker gitu kan. Kalau Pak Presiden kan lebih nasionalis, lebih gagah untuk ngajak yang milenial, yang pengusaha gitu kan. Nah, itu gagah banget, udah bagus itu. Ada Pak Presiden di situ mengajak gunakan masker. Tetapi saya berharap di samping yang satunya lagi ada Pak Wakil Presiden. Apakah berdampingan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden berdua, gunakanlah masker dengan pakaian Pak Presiden seperti apa adanya begitu. Kemudian Pak Wapres juga menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh Pak Wapres, sehingga kelihatan ini kompak, kelihatan ini memotivasi seluruh masyarakatnya. Nah, dan jangan hanya itu gitu kan. Ini juga mudah-mudahan juga diterjemahkan kepada para menteri, kepada Panglima TNI, kepada kepala Kapolri itu kan, kepala Kepolisian Republik Indonesia dan yang lain-lain gitu kan. Tapi intinya adalah marilah kita menyemangati ini semua gitu kan, sehingga kita makin rukun, makin bersama-sama. Kemudian bukan seakan-akan jalan sendiri gitu kan, ini sendiri, jangan. Jadi kembali lagi gitu kan, ketika cara-cara yang sudah sangat profesional dan sungguh-sungguh itu sudah dilakukan, marilah kita lakukan hal yang beriringan dengan itu, yaitu doa, yaitu gotong royong, yaitu saling tolong menolong, yaitu mengalap berkah, mencari ridho. Demikian saya kira ininya yang utamanya, semoga berhasil. Terima kasih.